Arifin. Simak pembelajarannya dan dapatkan ilmunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ana, Ustadz Arif, wali kelas kalian 1 tahun ke depan. Semoga Ananda baik-baik saja di rumah bersama dengan keluarga Ananda tercinta tentunya. Baik Ananda, sebelum kita belajar pada hari ini, marilah kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ananda, kali ini kita akan belajar tematik. Nah, pembelajaran pertama kali ini adalah tentang PJOK. Nah, Ananda, kita itu dapat meniru berbagai macam gerakan makhluk hidup di sekitar kita. Nah, misalnya kita meniru gerakan hewan. Ada berbagai jenis gerakan hewan loh. Misalnya gerak berjalan, melompat, terbang, dan berlari. Nah, kali ini kita akan mempraktekkan gerakan harimau ketika menangkap mangsa. Nah, bagaimana caranya? Simak video berikut ini. Oke Ananda, kali ini kita akan mempraktekkan gerakan harimau menangkap mangsanya. Tapi ini ya. Selanjutnya kita akan belajar PPKN tentang keberagaman sifat anggota keluarga di rumah. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, Ananda pasti menemukan berbagai macam keberagaman dari setiap anggota keluarga. Salah satunya adalah keberagaman sifat. Nah, beberapa keberagaman sifat itu ada yang lucu, ada yang periang, lembut, penyayang, sabar, tegas tapi penyayang, dan lain sebagainya. Nah, semua anggota keluarga sebaiknya saling memahami dan menghargai setiap perbedaan sifat tersebut ya. Karena dengan adanya keberagaman, kita dapat belajar untuk saling menghargai satu sama lain. Nah, pada halaman 77 itu ada sebuah cerita ya. Dengar ya. Udin adalah anak kedua dari 3 bersaudara. Udin rajin menjaga kebersihan. Setiap pagi Udin membersihkan kamar agar terlihat rapi dan bersih. Kakak Udin bernama Eko. Eko juga rajin menjaga kebersihan. Eko pintar memasak. Eko belajar memasak kepada ibu. Cita-citanya menjadi koki terkenal. Adik Udin bernama Nuri. Nuri sedang belajar berjalan. Setiap pagi dan sore, Nuri berlatih bersama ibu. Ibu sabar dan tak pernah kesal mengajarkan ilmu kepada anak-anaknya. Udin menyayangi kakak dan adiknya, meskipun berbeda sifat. Mereka semua saling menyayangi dan hidup dengan akur. Nah, kita mencoba menjawab pertanyaan yang ada di bawahnya itu ya, yang berlatih. Oke, yang pertama, tuliskan 2 sifat Udin. Nah, jadi sifat Udin ini adalah rajin dan penyayang. Kemudian, tuliskan 2 sifat Eko. Nah, Eko ini sifatnya juga rajin dan penyayang. Kemudian, sifat ibu. Nah, ibu ini sifatnya adalah sabar dan penyayang. Nah, soal yang keempat, keberagaman apa yang ada dalam bacaan? Nah, jawabannya adalah keberagaman sifat. Nah, kemudian tugasnya buat Ananda nih. Nah, tugas buat Ananda. Ceritakan tentang kakak atau adik dari Ananda. Kemudian keberagaman apa yang ada di dalam keluarga Ananda. Nah, nanti kirim ya foto, kemudian kirim ke WhatsApp Ustadz. Oke, selanjutnya kita akan belajar bahasa Indonesia. Nah, pada halaman 77 itu ada sebuah dongeng ya. Anak orang utan yang malang. Nah, di suatu hutan hiduplah beberapa induk orang hutan. Seekor induk orang hutan sedang mencari makan bersama anaknya yang masih kecil. Tiba-tiba dari kejauhan terlihat asap yang mengepul. "Ibu, itu apa?" tanya anak orang hutan. "Gawat, itu asap nak. Manusia ingin membakar
rumah kita. Ayo kita harus segera pergi dari sini. Nah, induk orang utan segera menggendong anaknya dan berlari. Ibu, kita akan kemana? Tanya anak orang utan. Ibu tidak tahu, tapi kita harus mencari tempat yang aman dan menjauh dari api, jawab ibu terengah-engah. Api terlihat semakin dekat, tiba-tiba sebuah pohon runtuh dan menimpa induk orang utan. Mereka terjatuh. Sudah nak, jangan bantu ibu. Pergi anakku. Kamu harus pergi. Larilah, jangan bantu ibu. Pergi anakku. Kalau kamu tetap berada di sini, kamu akan mati terbakar, pinta induk orang utan. Tidak mungkin aku meninggalkan ibu sendirian di sini. Aku tidak akan membiarkan ibu mati terbakar. Anak orang utan tetap berusaha mengangkat pohon yang menimpa induknya. Tolong dengarkan permintaan terakhir ibu. Ibu akan menyesal jika kamu tidak berhasil menyelamatkan diri. Ibu mohon, larilah. Induknya mulai menangis sambil menggenggam tangan anaknya. Anak orang utan itu pergi sambil menangis. Dengan kaki kecilnya ia berlari semakin jauh. Anak orang utan itu melihat hutan sudah habis terbakar. Sekarang ia harus hidup sebatang kara tanpa ibunya. Setelah kita membaca dongeng tersebut, perbuatan tidak terpuji apa yang terdapat dalam dongeng tersebut? Ya, yaitu adalah membakar hutan. Nah, bagaimana sikap kita yang seharusnya dilakukan terhadap hutan? Nah, sikap kita seharusnya adalah menjaga dan melestarikan hutan. Bagaimana caranya? Yaitu beberapa di antaranya adalah dengan menanam kembali pohon yang telah rusak. Kemudian menjaga hutan dari penebangan-penebangan liar. Kemudian menjaga hutan dari kebakaran hutan yang sering terjadi. Dan memanfaatkan hutan secara tidak berlebihan atau seperlunya saja. Nah, kenapa kita harus begitu? Karena hutan itu memiliki manfaat tersendiri bagi manusia. Nah, beberapa di antaranya adalah menghasilkan oksigen yang bersih. Kemudian, hutan juga menghasilkan sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan oleh manusia. Ya, Nanda ya. Sekarang kita akan masuk SBDP. Nah, kita akan membuat gerakan hewan menjadi sebuah tarian pendek. Nah, simak video berikut ini.
Oke Ananda, kali ini kita akan kembali belajar operasi komutatif. Apa itu? Yaitu adalah operasi pertukaran ya, sifatnya sifat pertukaran. Nah, Ustadz kasih rumus yang mudah nih, rumus supaya kita mudah mengingatnya. Berarti ini ya, A dikali B sama dengan B dikali A. Nah, ini adalah rumus. Nah, ini ya rumusnya ya. Nah, ini adalah A, ini B, ini B, ini A. Ya kan? Rumusnya adalah A kali B sama dengan B kali A. Ya kan? A kali B sama dengan B kali A. A-nya itu 5, terus B-nya belum ketahui. Ini 7-nya ini adalah B, A-nya belum ketahui, hasilnya 35 ya. Ingat, operasi komutatif adalah pertukaran. Berarti A kali B. Sini B udah nampak kan? B-nya mana coba? Tuh, 7. Nah, 5 kali 7 ya. Kan A kali B. Nah, berarti B kali A-nya? B-nya ada 7 ya. Berarti A-nya berapa? 5. Nah, 5 ya. Nah, oke. Selanjutnya, ini ada soal kedua nih. Sama ya. Ini A, ini B, ini B, ini A. Coba deh. Pikirkan sejenak. Iya, B-nya berapa? 9. A-nya berapa? 8. Nah, 5 kali 7 sama dengan 7 kali 5, ya kan? A kali B sama dengan B kali A. 8 dikali 9 sama dengan 9 kali 8. A kali B sama dengan B kali A. Oke? Oke Ananda, untuk lebih memahami bagaimana operasi komutatif ini, Ananda bisa mengerjakan latihan halaman 78. Ingat, bukan tugas, cuman latihan untuk Ananda supaya bisa saja. Oke, silahkan dicoba. Nah, selanjutnya pada halaman 76 itu ada cerita Molly kucing baru Nina. Pada halaman 77-nya ada ayo berlatih. Itu jawablah pertanyaan berikut berdasarkan teks cerita tersebut. Nah, jadi silakan Anda kerjakan. Ustadz akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.